Salam damai sejahtera bagi kita semua yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada saat ini bisa bersama-sama kembali di dalam program Rema, Renungan Hidup, Eksposisi Membangun Karakter. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, harapan kami adalah Bapak Ibu semuanya di dalam keadaan sehat, baik, dan selalu ada damai sejahtera dalam hidup kita. Walaupun saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19, tetapi semua itu tidak akan mengambil damai sejahtera yang ada dalam hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita sudah sampai kepada Rema seri yang ke-17, yaitu di Mazmur 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita bersyukur pada Tuhan dan kita akan merenungkannya supaya isi hati Tuhan kita dapatkan kembali dan kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan ini. Kita tetap di dalam metode kita, metode peka, apa yang Tuhan pesankan dan apa yang harus kita lakukan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita baca kebenaran firman Tuhan ini. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita bersyukur bisa membaca kebenaran firman Tuhan ini. Dan kita akan sama-sama merenungkannya, dan kita akan berbahagia di dalamnya. Kita akan melihat bagaimana Raja Daud ketika merasa dilupakan. Itulah yang menjadi tema kita, ketika merasa dilupakan. Melalui tema ini nanti, kita akan melatih karakter kejujuran, bagaimana kita jujur perasaan kita kepada Tuhan, lalu juga melatih kesabaran, lalu juga melatih keberanian untuk berharap pada Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita perhatikan juga secara khusus, tema seri Rema ke-17 ini memiliki sisi yang berbeda dengan tema pada seri Rema yang ke-13. Apa perbedaannya? Coba kita lihat perbandingannya. Bapak Ibu kasih Tuhan, bisa kita lihat di dalam layar kita ada perbedaan. Kalau kita sudah pernah melihat atau menonton link video seri ke-17 dari Rema, maka di sana adalah Allah yang dilupakan. Di dalam Mazmur 9 ayat 18 katakan, orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Lalu kemudian, kalau di seri ke-17 ini, Allah yang terasa tak akan melupakan manusia. Itu terdapat dalam Mazmur 13 ayat 2 tadi. Berapa lama lagi ya Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang kasih Tuhan, seri Rema ini adalah renungan yang bersifat eksposisi, menggali kebenaran firman Tuhan. Dari dalam firman Tuhan kita gali, dan kita melihat kebenaran yang satu dengan dukungan kitab-kitab yang lain di dalam Alkitab, bukan dari luar Alkitab. Lalu kemudian kita melihat pesan Tuhan dari kebenaran firman Tuhan itu, lalu kita akan mengambil hikmahnya supaya kita bisa melakukan apa yang dipesankan Tuhan kepada kita untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah pesan Tuhan dan apa yang kita lakukan? Bapak Ibu sekalian Tuhan, latar belakang peristiwa dari Nats Mazmur 13 ini memang tidak ada dinyatakan secara langsung. Namun yang bisa kita lihat adalah perasaan dari Raja Daud di ayat 2 sampai ayat 4. Di dalam terjemahan baru dikatakan, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku?
Bapak Ibu kasih Tuhan, kita melihat dalam terjemahan baru ini ada 4 kali Raja Daud bertanya tentang berapa lama lagi, berapa lama lagi, berapa lama lagi, dan berapa lama lagi. Memang demikianlah juga di dalam gaya bahasa atau penulisan di bahasa aslinya, yang juga didukung kalau kita melihat dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, kita juga bisa melihat hal yang sama. Ada 4 kali pertanyaan, cuman di dalam bahasa Indonesia masa kini dia menggunakan kata sampai kapan. Ya, mari kita lihat. Dikatakan di sana ayat 2, sampai kapan kau lupakan aku ya Tuhan? Sampai kapan engkau bersembunyi daripadaku? Sampai kapan aku harus menanggung susah dan bersedih hati sepanjang hari? Sampai kapan aku dikuasai musuh? Hal yang sama ditunjukkan di sini bahwa ada 4 pertanyaan juga. Dan kalau kita lihat lagi juga di 4-nya, di dalam terjemahan baru dikatakan, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Kata-kata yang sama juga sebenarnya tidak terlalu beda jauh dengan terjemahan bahasa Indonesia masa kini yang menggambarkan bagaimana dari bahasa aslinya di dalam bahasa Ibrani. Dikatakan dalam bahasa Indonesia masa kini adalah, pandanglah aku ya Tuhan Allahku. Jawablah doaku, pulihkanlah kekuatanku, dan jangan biarkan aku mati. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat dari perbandingan tadi, kita bisa melihat bahwa latar belakang yang bisa digambarkan di sini bahwa keadaan Daud ya sampai bertanya 4 kali, dan di ayat 4 ditegaskan bahwa sampai dia menggunakan ada kata mati di sini. Hal ini bisa menggambarkan bagaimana keadaan Raja Daud, dia mengalami penderitaan yang begitu dalam. Kita tidak tahu secara pasti penderitaan itu. Tetapi di sini digambarkan bahwa penderitaan itu seakan bisa membawa Raja Daud kepada kematian. Dalam hidup ini seringkali pergumulan terberat itu adalah antara perasaan diri kita, pemikiran kita, bias dalam pemikiran kita, dan realita kehidupan atau realita kebenaran firman Tuhan. Kita bisa lihat dari ayat 2 sampai ayat 7. Di situ dikatakan bahwa Raja Daud bertanya, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Benarkah bahwa Tuhan sedang melupakan Raja Daud? Apakah memang betul Tuhan bisa melupakan manusia? Itu pertanyaan yang harus kita sama-sama jawab melalui pergumulan ini. Karena kalau itu terjawab sebenarnya, maka antara perasaan dan realita itu kita bisa menganalisanya, mana sebenarnya yang sedang terjadi dan mana sebenarnya hanya bias pemikiran, bias atau bias daripada perasaan. Maka Bapak Ibu, mari coba kita semakin dalami antara bias perasaan, bias pemikiran dengan realita kebenaran atau realita kehidupan. Bapak Ibu, ketika sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi pada kita, proses waktu itu, ya. Tadi kan Paulus berkata, tadi kan Raja Daud menggunakan kata berapa lama lagi, atau dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini katakan sampai kapan. Ketika berbicara berapa lama lagi atau sampai kapan, itu adalah hal yang sama, berbicara tentang waktu. Ketika berbicara tentang waktu, di dalam hidup ini seringkali kita bias tentang waktu. Hal itu bisa terlihat adalah ketika sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi pada kita. Proses waktu cenderung menjadi lebih panjang dan lebih lama. Sebaliknya, ketika sesuatu yang membahagiakan terjadi, waktu menyatakan dirinya terlalu singkat. Seakan kita berkata, wah, kok sudah jam segini ya? Gitu. Tapi kalau yang tidak menyenangkan terjadi, waduh lama sekali waktu ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, hal yang sama sebenarnya sudah pernah diutarakan oleh Albert Einstein di dalam teorinya tentang relativitas waktu. Einstein menjelaskan teorinya tentang relativitas waktu itu dengan ilustrasinya yang sederhana, yaitu dia berbicara ketika kita duduk di samping seorang wanita yang cantik, yang kita kagumi. Ya, karena Einstein menggunakan kata wanita, kebalikan juga saya bisa menggunakan ketika kita duduk bersama dengan seorang pria yang ganteng, yang kita kagumi. Ya, jadi ada, kalau kita pria melihat ketika kita duduk bersama dengan seorang wanita yang cantik dan yang kita kagumi,
Tapi kalau kita seorang wanita, kita bisa melihat ketika kita duduk di samping seorang yang pria yang ganteng dan yang kita kagumi. Bagaimana rasanya? Rasanya adalah waktu itu terasa begitu sangat pendek. Kita ingin berlama-lama dengan dia. Tapi waktu begitu ingin cepat berlalu. Sebaliknya yang terjadi adalah ketika kita duduk di atas perapian yang menyala-nyala, ya, dengan asumsi bahwa kita tidak sampai gosong begitu ya, maka waktu yang sebenarnya singkat akan begitu terasa begitu lama. Ya, itu adalah gambaran ilustrasi pada Albert Einstein. Coba kalau kita lihat dari contoh lainnya, ilustrasi lainnya, yaitu ketika kita mengerjakan sesuatu yang sangat kita senangi, ya, maka waktu seakan cepat sekali berlalu dan kita berkata, wah, udah jam segini ya. Atau kita berkata, wah, ini hari apa ya? Kok masih rasanya baru kemarin? Tetapi akan sebaliknya yang terjadi, kalau kita diminta mengerjakan sesuatu yang tidak kita senangi, maka waktu akan serasa begitu lambat berjalan. Dan kita berkata, wah, kok masih hari Senin ya? Wah, kok baru hari Selasa ya? Begitu. Itu adalah gambaran dari salah satu relativitas waktu yang ada di dalam hidup kita. Bias perasaan kita terhadap waktu. Atau di contoh lain, ketika kita menonton, membaca suatu cerita yang sangat menarik, maka seakan waktu begitu cepat. Nih, sudah selesai ceritanya, cepat sekali ya. Padahal sebenarnya sudah 2 jam ceritanya, 3 jam, atau sudah berepisode-episode. Namun akan sebaliknya terjadi jika kita diajak menonton suatu film atau membaca suatu buku yang tidak kita senangi, maka waktu akan terasa lambat sekali berlalu. Atau kalau kita disuruh menunggu seseorang yang begitu tidak kita senangi, maka waktu itu akan begitu terasa lambat sekali. Itulah beberapa gambaran dari relativitas waktu yang terjadi dalam hidup kita. Bias antara pikiran kita, perasaan kita terhadap waktu yang sebenarnya berjalan dengan keteraturan. Tetapi entah kenapa di dalam pikiran kita, di dalam perasaan kita bisa merasa waktu itu berjalan seakan tidak ada aturan. Seakan suka-sukanya, bisa cepat, bisa lambat. Padahal kalau kita tahu, dia ada detak-detak waktu yang berjalan dengan konstan. Di mana yang bermasalah? Di kitakah atau di waktu itu? Di jam yang berputar? Bapak Ibu kasih Tuhan, kembali lagi diingatkan bahwa itulah relativitas waktu. Itu sesuai dengan bagaimana perasaan pikiran kita. Ketika terjadi relativitas waktu di dalam hidup kita, maka hal itu bisa menjadi gambaran sebenarnya apa yang sedang kita rasakan. Menggambaran yang sebenarnya apa yang sedang terjadi di dalam realita hidup kita. Jadi dari perasaan kita, dari pikiran kita ketika melihat waktu di dalam hidup kita, itu juga bisa menggambarkan bagaimana sebenarnya berat atau ringannya perjuangan kita. Demikianlah Bapak Ibu yang sedang saya mau bawakan kepada kita ketika melihat bagaimana kemungkinan yang terjadi di dalam Raja Daud. Kenapa? Karena memang di dalam kisah ini, di dalam Mazmur 13 ini, tidak ada secara spesifik dikatakan apa latar belakang peristiwa yang membuat Raja Daud sampai bertanya, mengapa atau berapa lama lagi engkau akan melupakan aku? Tidak ada. Tetapi dari perkataan ini, karena bentuk Mazmur itu adalah dalam bentuk puisi, seringkali menggunakan kata-kata metafora, hiperbol, ataupun paralelisme. Kita harus melihat di mana sebenarnya ya kebenaran yang sedang ingin diungkapkan oleh Raja Daud. Kalau kita melihat kata yang digunakan oleh Raja Daud adalah berapa lama lagi engkau akan melupakan aku, maka sebenarnya penderitaan yang tidak berkesudahan dialami oleh Raja Daud dalam kehidupannya. Penderitaan itu bukanlah berbicara tentang satu kali,
Tetapi penderitaan itu sudah berkali-kali dan terus sampai kepada puncak. Artinya ada akumulasi pergumulan itu yang menyebabkan dia sampai bertanya berapa lama. Kata bertanya berapa lama berarti sudah ada intensitas waktu yang di situ, dan sampai kepada akumulasi klimaksnya bahwa ada perasaan yang sungguh tertekan di situ. Dan ketika dia mencari dan mencari terus jawabannya terhadap pergumulannya, dia seakan tidak menemukan orang-orang, bahkan secara fisik, secara kasat mata, dia tidak melihat Tuhan ada di saat dia sedang bergumul. Sebenarnya Raja Daud ketika menunjukkan bagaimana beratnya pergumulannya, ya, itu dia tidak hanya menggunakan kata berapa lama lagi, tetapi dia kalau kita baca di dalam ayat 2 dikatakan berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus, atau di dalam King James Version dikatakan forever. Penderitaan sesaat mungkin tidak akan menghancurkan seseorang, tetapi penderitaan yang berkepanjangan sungguh merupakan suatu ujian yang berat, karena intensitas waktu sanggup mendekatkan orang kepada perasaan kekekalan. Kita melihat lagi, Raja Daud tidak hanya menggunakan kata berapa lama lagi engkau melupakan aku terus menerus. Raja Daud meningkatkan lagi pertanyaannya di pertanyaan yang kedua dan berkata, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku. Pemazmur tidak dapat melihat wajah Allah. Di saat-saat seperti itu seolah-olah Tuhan menyembunyikan wajahnya. Apakah memang sesuatu yang tidak kelihatan bisa dinyatakan bersembunyi? Kan Tuhan kita memang tidak kelihatan. Tuhan kita bukanlah seperti Tuhan-Tuhan daripada orang lain yang dibuat dalam bentuk patung sehingga mereka bisa melihat Tuhannya, atau yang dibuat dalam bentuk tulisan seperti sehingga menganggap itu adalah Tuhannya. Kembali lagi saya bertanya, apakah sesuatu yang tidak kelihatan itu adalah bisa dikatakan bersembunyi? Sederhananya begini, apakah kalau teman kita, ya, kita punya teman nih, lalu teman kita itu tidak ada bersama dengan kita, atau teman kita itu tidak bisa kita lihat di sekeliling kita, apakah karena teman kita tidak kita lihat di sekeliling kita maka kita akan berkata pastilah dia bersembunyi? Padahal bisa karena secara jarak kita jauh dari dia sehingga dia tidak kelihatan, atau teman kita sedang pergi ke tempat lain sehingga kita bisa berkata dia tidak kelihatan. Tetapi apakah tidak kelihatan itu sama dengan bersembunyi? Inilah yang sering kali terjadi dalam hidup kita, yaitu adanya bias dan kecenderungan untuk menghiperbola, membesar-besarkan suatu hal, atau membuat pikiran kita negatif. Ya, seringkali kita ketika di dalam sebuah pergumulan, maka cara pandang kita bisa berbeda-beda di dalam situasi-situasi yang berbeda. Apalagi kalau kita sedang mengalami sebuah pergumulan yang berat, kita akan mengalami yang namanya bias atau bias, atau kita sedang berada di dalam keadaan yang relativitas, baik itu perasaan kita dan juga relativitas lain. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, ini adalah hal yang sangat penting kita sadari. Kalau kita tidak sadari, maka hal ini akan terus-menerus menjadi pergumulan kita. Karena perasaan kita, pikiran kita, itu dipenuhi dengan pergumulan akan waktu, situasi, dan kondisi. Selalu mempengaruhi kita di dalam menilai segala hal. Bahkan menilai Tuhan kita. Kita bisa menilai Tuhan kita seakan sengaja bersembunyi di tengah-tengah keadaan kita sedang dalam keadaan susah. Pemikiran kita bisa menilai negatif Tuhan, bahwa Tuhan sengaja bersembunyi. Bapak Ibu kasih Tuhan, secara tidak sadar kita bisa saja menuduh Tuhan seakan dia sengaja untuk bersembunyi, sengaja tega bersembunyi ketika kita mengalami suatu pergumulan. Seperti yang dialami oleh Raja Daud. Raja Daud di sini jujur dengan perasaan ketika dia menuliskan Mazmur 13 ini. Seperti sebelum-sebelumnya juga, Raja Daud jujur mengutarakan pendapatnya kepada Tuhan. Tetapi kembali, apakah perasaan yang kita utarakan itu benar atau salah, itu hal yang berbeda. Karena kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan, apakah memang benar
Allah itu adalah Allah yang bisa melupakan, pertama, dan Allah yang tega bersembunyi ketika kita mengalami sebuah kesusahan. Itu hal yang harus kita jawab. Karena kalau tidak, maka perasaan ini akan sangat mempengaruhi kita. Kalau itu terus-menerus kita benamkan, kita terapkan, kita kenakan, atau kita anggap itu benar dalam pemikiran kita, maka kita akan melihat segala apa yang terjadi dalam dunia ini akan dipengaruhi oleh pola pikir itu. Bahwa Allah bisa melupakan dan bahwa Allah bisa sengaja bersembunyi. Dengan tega bersembunyi. Yang kata lain, kalau ada yang mau menariknya lebih jauh lagi nanti, bahwa Allah begitu kejam. Seperti orang tua, ketika anaknya diganggu oleh seekor hewan yang bisa membinasakan dia, masa seorang ayah akan malah sembunyi? Itu gambaran sederhana ketika Raja Daud menggunakan berapa lama lagi engkau melupakan dan berapa lama lagi engkau sembuh. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, pertanyaan ini bukanlah sebuah pertanyaan yang kalau orang lain berkata, masa bisa dipertanya demikian? Tetapi dalam hidup kita, mari coba kita jujur. Apakah ada di antara kita yang pernah merasakan itu? Ya, bagaimana dengan kita? Kalau saya sendiri pernah juga merasa demikian. Dalam pertemuan yang terberat menurut saya, Allah juga pernah seakan melupakan, seakan tidak ada, dan Allah seakan bersembunyi. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah pernah merasakannya? Mari masing-masing memikirkan di dalam hati, apakah memang betul kita pun pernah seperti Raja Daud, merasa Allah itu seakan melupakan kita, dan merasa Allah itu seakan sengaja bersembunyi, sengaja tidak mau menunjukkan dirinya, sengaja tidak mau hadir di tengah pergumulan kita, sengaja tidak mau peduli di akan pergumulan kita. Apakah yang benar demikian? Bahwa Allah kita adalah dalam tanda kutip sekejam itu. Bapak Ibu, tidak usah kita menggunakan kata-kata yang indah kalau memang itu bukan perasaan kita yang sesungguhnya. Karena seringkali ada orang yang berpura-pura dalam hidup ini, seakan semuanya baik-baik saja, seakan semuanya luar biasa, seakan semuanya baik, tidak ada yang kurang. Tetapi di tempat yang tersembunyi, di hatinya yang tersembunyi, dia sedang sedikit demi sedikit rasa percayanya terhadap Tuhan. Dia membungkusnya sedemikian rupa, bagaikan kuburan putih yang di dalamnya ternyata adalah kerangka-kerangka yang membusuk. Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini firman Tuhan mengajarkan, memang apa yang dikatakan Raja Daud belum tentu benar. Bahwa Allah bisa melupakan dan bahwa Allah memang sengaja bersembunyi. Tetapi ada hal yang patut harus diteladani di sini. Diteladani adalah kejujuran akan perasaannya kepada Tuhan. Kalau kita pernah merasakannya, mari kita lanjutkan lagi dengan firman Tuhan ini. Atau kita mungkin belum merasakannya, tetapi firman Tuhan ini akan memberikan gambaran kepada kita. Ketika kita suatu saat mengalaminya, maka bagaimana kita harus menghadapinya. Mari kita lanjutkan. Setelah pertanyaan pertama, berapa lama lagi engkau akan melupakan aku? Lalu kedua, berapa lama lagi engkau akan sembunyi? Maka pertanyaan ketiga adalah, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diri? Atau di dalam bahasa Indonesia masa kini katakan, sampai kapan aku harus menanggung susah? Di pertanyaan yang ketiga ini, firman Tuhan menunjukkan bagaimana Raja Daud bergumul dengan kekhawatirannya. Bagaimana kita mendefinisikan kekhawatiran, Bapak Ibu kasih Tuhan? Kekhawatiran itu adalah pikiran yang hadir dalam benak kita sebelum kenyataan itu terjadi. Namun, ya, yang penting kita pikirkan adalah bahwa pikiran kekhawatiran ini ya, seringkali menampakkan diri seolah itulah kenyataan yang sesungguhnya. Sebenarnya belum tentu itu akan terjadi. Tetapi kita sudah membayangkan bahwa itulah yang terjadi, itulah kekhawatiran. Kekhawatiran itu seringkali adalah
di dalam bentuk semu sebenarnya, berupa hayalan-hayalan yang akan terjadi. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, Daud di sini juga menggambarkan bahwa kekhawatirannya itulah yang membuat dia bersedih sepanjang hari. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, bagaimana kalau kita yang coba berada di dalam posisi Raja Daud? Bagaimana kita memaknai hari itu? Hari itu adalah hari yang penuh, tanda kutip orang bisa mengatakan rasa hari yang sial, atau hari yang menyedihkan, hari yang tidak pingin hari itu ada. Kalau bisa hari itu adalah dilupakan dari sejarah hidup kita. Tetapi sebenarnya, apakah memang hari itu adalah hari yang sial dalam tanda kutip atau hari yang tidak menyenangkan? Sebenarnya hari itu adalah hari yang tidak kelihatan baik karena ada rasa khawatir di dalamnya. Hari itu begitu menjadi kelihatan tidak baik karena hari itu dipengaruhi oleh satu kata, yaitu kata khawatir. Bapak Ibu kasih Tuhan, Daud di sini menggambarkan sulitnya dia di dalam kehidupannya untuk lepas daripada khawatir. Dan memang kata khawatir bukanlah sesuatu yang sederhana untuk dihadapi. Perasaan khawatir, pemikiran khawatir itu bukanlah sesuatu yang gampang untuk dihadapi. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita melihat Alkitab kebenaran firman Tuhan, coba kita selidiki, karena ada yang sudah menyelidiki. Dikatakan bahwa ada kata khawatir atau jangan khawatir itu ada sekitar 366 hari atau sama dengan jumlah hari dalam satu tahun. Oleh karena itu, kalau kita tarik secara rohani bahwa Tuhan sedang berbicara, setiap hari ke dalam hidup kita adalah jangan khawatir. Firman Tuhan di Matius 6 ayat 33 berkata, sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Khawatir itu berbicara sesuatu yang akan terjadi di kemudian. Kenapa jangan khawatir hari esok? Firman Tuhan tidak berarti di situ. Matius 6 ayat 30 berkata, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tapi kasih Tuhan ini sangat indah sekali. Ketika Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Tuhan Yesus yang berkata, hari ini kalau engkau sudah khawatir, cukup sampai di sini. Jangan lanjutkan besok lagi khawatir yang sama. Khawatir yang sama, jangan kamu teruskan terus. Dan inilah kemungkinan besar kalau kita menganalisa perasaan daripada Raja Daud. Inilah kemungkinan terjadi di dalam Raja Daud. Karena Raja Daud berkata, berapa lama lagi engkau akan melupakan aku terus menerus. Kata terus menerus berarti itu sudah berbicara tidak hanya satu kali, tetapi berlanjut. Bukan hanya berbicara tentang satu hari, tetapi berlanjut lagi ke hari yang selanjutnya. Padahal Tuhan berbicara sebenarnya kepada kita yang hidup zaman sekarang ini adalah, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena apa? Hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Artinya, ketika berbicara kesusahan sendiri, kalau hari ini kesusahannya adalah A, maka besok itu kesusahannya B. Jangan kesusahannya udah A, besok lagi A, besok lusa lagi A, selanjutnya A. Itu bukanlah sesuatu yang baik. Kesusahan itu bukanlah sesuatu hal yang terus-menerus di hal yang sama. Sama seperti seorang belajar, ya, belajar itu juga harus meningkat. Dia sudah belajar A, dia belajar B, belajar C. Dia sudah di kelas 1, dia naik kelas 2, dia naik kelas 3, naik kelas 4. Itu artinya, kalau saya membahasakan secara sederhana, bahwa kekhawatiran kita janganlah di hal yang sama terus-menerus. Kesusahan sehari cukup sehari. Kekhawatiran untuk A, berhentilah di hari ini. Besok punya kekhawatiran lagi, tetapi kekhawatiran besok itu pun jangan dicampur aduk dengan yang saat ini. Karena itu akan menjadi akumulasi. Ketika menjadi akumulasi, hal seperti itulah kemungkinan yang menjadi penyebab Raja Daud sampai berkata, seakan Allah melupakan dia. Allah seakan sengaja bersembunyi daripada dia. Dan akhirnya dia menunjukkan keasliannya apa? Karena ternyata, mengapa dia berpikir demikian? Pertanyaan ketiga, karena ada rasa khawatir di dalam dirinya. Tetapi sampai di situ kita belum begitu jelas. Khawatir akan apa Raja Daud sebenarnya?
Khawatir akan apa Raja Daud sebenarnya? Sampai dia merasa bahwa Allah itu seakan melupakan dia dan Allah itu seakan sengaja sembunyi. Mari kita lihat di dalam pertanyaan selanjutnya. Di dalam pertanyaan keempat, Raja Daud berkata, berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Musuh-musuhnya akan menguasai dia. Inilah sebenarnya yang sedang dikhawatirkan oleh Raja Daud. Bapak Ibu kasih Tuhan, bukankah apa yang dirasakan oleh Raja Daud ini sebenarnya bisa juga kita alami di zaman sekarang? Seringkali orang atau manusia yang kelihatan itu lebih kita takuti daripada Tuhan. Ya, seringkali kita melihat sesuatu yang real ada di hadapan kita. Itulah sebenarnya yang lebih nyata daripada yang tidak kelihatan, yaitu Allah secara kasat mata. Kita seringkali merasa bahwa yang kita lihat di mata kita, di depan kita ini, gunung yang kelihatan tinggi itu yang lebih tinggi daripada Tuhan kita. Kita melihat ombak yang begitu di depan mata kita itu begitu besarnya, begitu dahsyatnya tekanannya. Kita akan merasa bahwa itu yang lebih besar, itu lebih dahsyat tekanannya daripada Tuhan kita yang tidak kelihatan. Seringkali kebakaran yang begitu besar, yang menyesakkan, kehancuran yang begitu besar di depan mata kita, seakan melihatkan bahwa itu lebih dahsyat, lebih menakutkan, lebih akan membakar kita daripada Tuhan kita yang tidak kelihatan. Sesuatu yang tidak kelihatan seringkali itu menjadi sesuatu yang tidak bisa kita jadikan pegangan. Betul. Memang begitulah hidup. Bapak Ibu kasih Tuhan, dari sini Raja Daud menyatakannya kepada kita bahwa ternyata Allah itu sebenarnya seakan jauh dari dia, tersembunyi daripada dia, seakan melupakan dia. Itu adalah gambaran yang ada dalam dirinya dia. Karena dia melihat di depannya ada musuh-musuhnya yang tidak pernah lupa bahwa dia adalah musuh, bahwa Daud adalah sesuatu yang harus dihancurkan, bahwa Daud harus sesuatu yang dikalahkan, harus direndahkan. Akhirnya dia mengambil gambaran kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah yang bisa melupakan dia. Padahal dia berpikir bahwa musuh-musuh tidak pernah bisa melupakan dia. Ada dua hal yang berbeda di sini. Musuh dianggap tidak bisa melupakan, sedangkan Allah dianggap bisa melupakan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini adalah realita hidup kita. Seringkali kita menganggap bahwa keberadaan yang sungguh-sungguh ada dilihat oleh mata kita itu lebih besar pengaruhnya daripada Tuhan kita, daripada iman kita yang sebenarnya tersembunyi di dalam hidup kita. Pengalaman-pengalaman kita di masa lalu, pengalaman-pengalaman Raja Daud di masa lalu itu seakan sirna begitu saja. Raja Daud yang bisa mengalahkan singa ketika mengganggu kawanan dombanya, Raja Daud yang bisa mengalahkan Goliat, itu menjadi sirna begitu saja karena itu di masa lalu. Dia sekarang ini sedang melihat di depan matanya ada musuh-musuh yang ingin menghancurkan, yang ingin menguasai dia. Akhirnya masa lalu itu tinggallah masa lalu. Sekarang dia berpikir bahwa inilah yang harus saya lakukan, hadapi. Raja Daud mengalami bias bahwa dia pun menganggap Allah seperti manusia. Dia menganggap rakyat-rakyat yang sudah melupakan dia, seperti itulah juga Allah melupakan dia. Tetapi di sisi lain dia melihat bahwa musuh-musuhnya tidak pernah melupakan bahwa dia adalah satu-satunya sasaran target yang harus dihancurkan. Bapak Ibu kasih Tuhan, itulah sebenarnya salah satu strategi daripada kekhawatiran. Kekhawatiran itu terlalu membuat kita berfokus kepada masalah. Kekhawatiran itu seringkali nampak nyata di dalam sebuah masalah. Sebuah titik yang kecil di dalam sebuah kertas bisa kita anggap sesuatu yang terbesar di dunia ini. Padahal dia hanya titik kecil. Demikian juga masalah. Demikian juga para musuh-musuh yang membenci kita. Kita bisa menganggap bahwa dia inilah lebih berkuasa. Dia inilah lebih besar kuasanya, lebih besar pengaruhnya, lebih akan mungkin bisa menghancurkan kita. Sehingga kita melupakan bahwa ada Tuhan yang lebih besar daripada semua.
Bapak Ibu kasih Tuhan, dari pertanyaan ketiga dan keempat kita bisa menemukan mengapa sampai Raja Daud merasa bahwa Allah itu seakan melupakan dia. Mengapa Raja Daud merasa bahwa Allah itu seakan sengaja bersembunyi dari dia. Ternyata adalah karena kekhawatirannya terhadap musuh-musuhnya yang ingin menguasai dia, yang ingin mengalahkan dia, yang ingin merendahkan dia. Dan kalau kita melihat di ayat 5 dikatakan bahwa supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Dan Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa ternyata hal inilah yang mengganggu emosi, mengganggu pikiran, mengganggu daripada iman daripada Raja Daud. Masa lalu di mana Tuhan telah bersama dengan dia bisa begitu saja hancur terlupakan dengan keadaan sekarang yang sedang dihadapi oleh Raja Daud. Bapak Ibu kasih Tuhan, mungkin kita akan berkata, ya Raja Daud sama sekali salah di sini. Kita tidak sedang menyalahkan atau membenarkan siapapun. Kita sedang belajar dari seorang Raja Daud. Jangan sampai suatu saat kita ketika menghadapinya, kita pun bisa jatuh di dalam yang sama. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita coba jangan bersifat menghakimi di sini, tetapi coba kita belajar. Penelitian apa saja dalam hidup ini, di dalam hidup kita yang mungkin bisa membuat kita bisa jatuh di dalam keberadaan seperti yang dalam Raja Daud. Bapak Ibu kasih Tuhan, dalam hidup ini sebenarnya ada 5 penderitaan, ada 5 bentuk dari penderitaan. Penderitaan pertama itu bisa jadi karena penderitaan diri sendiri, ya. Penderitaan diri sendiri itu bisa karena kesalahan diri sendiri, tidak menjaga kesehatan misalkan, ya. Kita yang korupsi, maka kita ya harus menderita karena hal itu. Kita menggunakan narkoba, ya kita harus menderita karena itu. Ya kita menyalahgunakan wewenang kita juga akan menderita karena hal itu. Bisa juga karena keinginan-keinginan kita yang tamak, yang serakah, yang ambisius, ya, yang ingin selalu mengalahkan orang lain, yang selalu ingin mendapatkan apa yang kita inginkan secara cepat, maka kita juga bisa menderita akan hal itu karena keinginan kita. Tetapi yang kedua, penderitaan juga bisa karena orang lain, sehingga kita menderita. Yaitu orang lain menipu kita misalkan, ya, orang lain menjebak kita, ya, bisa juga dalam bentuk orang lain membuli atau merundung kita sehingga kita menderita. Bisa jadi karena orang lain. Tetapi yang ketiga, bisa juga kita menderita karena demi orang lain. Ya beda. Kalau yang kedua tadi karena kita menderita karena orang lain, ya tadi yang menipu, menjebak kita, membuli kita, merundung kita, melakukan sebuah penganiayaan terhadap kita. Tetapi yang ketiga adalah penderitaan karena demi orang lain. Yaitu misalkan kita orang tua. Kita rela menderita bekerja sedemikian lelahnya demi untuk anak-anak kita. Kita bekerja sedemikian lelah demi orang kita sayangi. Ya, kita rela mengorbankan jiwa raga kita untuk negara kita. Supaya apa? Penerus-penerus kita bisa hidup baik. Itulah yang dimiliki oleh para pahlawan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, yang keempat, bisa juga penderitaan karena faktor alam. Karena faktor alam, bencana alam, gempa bumi, tsunami, hujan topan badai yang terjadi. Ya, juga bisa juga karena iklim, ada kemarau, ada yang hujan terus menerus, ada yang panas begitu panas sekali, atau dingin begitu dingin sekali. Itu karena iklim sehingga kita menderita. Tetapi bisa juga mungkin karena virus seperti yang terjadi saat ini, virus corona, bisa juga menjadi sebuah hal yang membuat kita menderita. Tapi ada juga bentuk yang kelima dari penderitaan, yaitu penderitaan karena kebenaran. Penderitaan karena kebenaran itu contohnya apa? Yaitu contohnya adalah kita tetap mau hidup jujur. Padahal di sekeliling kita orang-orang yang maunya korupsi, maka kita akan dibenci oleh orang seperti itu. Kita tetap mau menyuarakan kebenaran, padahal orang di sekitar kita semuanya orang munafik, orang-orang yang ingin mencari aman sendiri, maka kita akan menderita. Kita akan merasa menjadi musuh daripada orang ini. Kemungkinan Raja Daud berada dalam posisi ini karena dia ingin menegakkan sebuah kebenaran, maka dia menderita. Yang lain terus menganggap dia adalah musuh, target yang harus dihancurkan supaya mereka bisa eksis, kalau keinginan mereka bisa tercapai. Sekarang kalau kita zaman sekarang, kita tetap mau menjadi orang Kristen, itu juga tidak gampang. Di tengah-tengah tawaran-tawaran di sekitar kita bahwa
Kalau kita pindah agama kepada agama lain, maka kita mungkin akan bisa dapat jabatan yang lebih tinggi. Kita akan mungkin lebih cepat populer. Bahkan mungkin secara ekonomi kita akan lebih bisa meningkat. Tapi kita karena ingin terus mempertahankan iman kita, maka kita menderita di dalam. Tetapi bisa juga karena kita melihat seseorang yang begitu ganteng, yang begitu cantik, yang bisa memberikan masa depan yang baik, tetapi dia tidak seiman dengan kita. Hati kita ingin mendapatkannya, tetapi kalau kita tahu kebenaran berkata apa, maka kita tetap hidup dalam kebenaran, dan itu pun bisa jadi penderitaan. Dan Bapak Ibu kasih Tuhan, kelima penderitaan ini bisa terjadi dalam hidup kita. Dan setiap penderitaan ini, kalau bisa terjadi setiap orang berbeda-beda, bagi orang lain bisa jadi penderitaan itu adalah sesuatu baginya yang berat A, bagi kita ringan. Tapi bagi kita yang B itu berat, bagi dia bisa jadi sesuatu yang ringan. Oleh karena itu kita tidak bisa menilai orang, menghakimi orang lain, mengatakan bahwa penderitaan itu ringan. Penderitaan setiap orang itu adalah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tetapi ingatlah, yang pasti adalah bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kita penderitaan, ataupun Tuhan tidak pernah mengizinkan kita, membiarkan kita di dalam pencobaan atau di dalam penderitaan yang melebihi kemampuan kita. Itu adalah jaminan Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan terdapat di dalam 1 Korintus, sesuai dengan firman Tuhan terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya Bapak Ibu kasih Tuhan, percobaan-percobaan, penderitaan-penderitaan, apapun itu segala ujian yang kita hadapi, tidak pernah melebihi kekuatan kita. Kekuatan kita itulah berbeda-beda. Masing-masing kita punya kekuatan yang diberikan oleh Tuhan sesuai dengan kadar yang kita, sesuai dengan rancangan Tuhan untuk kita hidup di muka bumi ini masing-masing. Mau jadi apa, itu akan dipengaruhi oleh kekuatan, segala kemampuan kita itu dipengaruhi oleh rancangan Tuhan, kehendak Tuhan, mau jadi apa kita di muka bumi. Oleh karena itu, kembali lagi, jangan pernah mengatakan bahwa penderitaan orang lain itu lebih rendah daripada yang kita miliki. Semuanya memiliki kadar kemampuan masing-masing. Dan tidak ada, dan bagi kita sesama manusia, tidak bisa menghakimi, menilai bahwa penderitaan kita lebih tinggi daripada orang lain, atau penderitaan orang lain lebih tinggi daripada kita. Masing-masing punya kadarnya, dan hanya Tuhan yang tahu sebatas apa kemampuan. Oleh karena itulah, kalau kita tadi melihat ayat 1, ayat 2, ayat 3, maka firman Tuhan sungguh ajaib, ya. Raja Daud di dalam Mazmur 13 ini, ketika dia masuk ke ayat 4, di sana mulai muncul sebuah bentuk iman, sebuah bentuk permohonan. Bukan lagi dia sedang mengutarakan keluh kesahnya, bukan lagi dia sedang mengutarakan lagi kekhawatirannya, bukan lagi dia sedang bertanya kepada Tuhan sampai 4 kali. Tetapi di ayat keempat dia beralih daripada bertanya, dia masuk kepada permohonan. Permohonan yang pertama dikatakan, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Itu sebuah permohonan yang sungguh mulia. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Bapak Ibu kasih Tuhan, dia tidak hanya berhenti meminta supaya Tuhan memandang dan menjawabnya. Dia meminta supaya buatlah mataku bercahaya. Raja Daud di ayat ini sedang meminta bahwa apa? Supaya kegelapan itu ya digantikan dengan ada cahaya. Sehingga dengan adanya cahaya, maka dia bisa melihat bahwa sebenarnya ada Tuhan di situ. Ya, ini permintaan yang sungguh mulia. Permintaan seperti inilah yang harusnya kita minta. Supaya mata kita tidak ada di dalam kegelapan. Kegelapan itu yang menghalangi kita. Kegelapan itu bisa jadi kekhawatiran. Kekhawatiran itu biarlah dihilangkan. Sehingga kita bisa melihat bahwa ada Allah sebenarnya yang lebih besar dari masalah kita. Allah yang Maha Kuasa. Allah yang selalu hadir. Allah yang selalu setia. Seperti yang dikatakan tadi dalam 1 Korintus 10. Bahwa Allah tetap setia. Setia untuk menolong kita. Membawa kita dari jalan-jalan kesulitan itu.
Bapak Ibu kasih Tuhan, permohonan pertama ini sungguh indah. Pandanglah aku ya Tuhan, dengan apa? Dengan membuat cahaya. Sehingga matanya bisa melihat bahwa Tuhan sebenarnya sudah melihat dia. Inilah kebenaran yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Bahwa Tuhan yang lebih dulu melihat kita. Bukan kita yang lebih dulu melihat Tuhan. Tuhan selalu melihat kita. Tuhan selalu melihat kita. Baru kita melihat Tuhan. Ketika apa? Ketika selaput di mata kita. Ketika penghalang di mata kita itu. Kita tersingkirkan. Dan kita melihat bahwa Allah sebenarnya mulai tadi sudah menanti kita. Dia bukan bersembunyi. Tetapi dia sedang menanti. Seperti seorang ayah yang menanti anaknya yang bungsu. Yang pergi berfoya-foya. Yang membawa warisannya. Yang melupakan dia. Tetapi seorang ayah selalu menanti. Menunggu anaknya kembali. Mata Tuhan seperti itu. Mata Tuhan terus memandang. Mata kita lah yang terhalang oleh gelapnya dunia ini. Gelapnya pergumulan kita. Sehingga kita merasa Tuhan seakan jauh dari kita. Bapak Ibu kasih Tuhan. Mata Tuhan selalu melihat dan mencari orang yang di dalam pergumulan. Yang remuk hatinya. Mata Tuhan selalu mencari orang yang berdosa. Supaya kembali kepada kebenaran Tuhan. Kembali kepada terang Tuhan. Orang yang di dalam kegelapan diberikan terang supaya dia tidak ada di dalam jalan terang itu. Bapak Ibu kasih Tuhan, itulah kebenaran yang harus dimiliki oleh kita semua. Oleh karena itu permohonan inilah yang penting. Ketika kita mengalami pergumulan yang berat, maka katakanlah kepada Tuhan, Tuhan berikanlah cahayamu supaya aku bisa melihat bahwa Engkau sudah melihat aku terus menerus. Supaya aku bisa melihat bahwa Engkau ada di sana, bahwa Engkau selalu ada setia bersama dengan aku. Engkau selalu menanti aku untuk mengulurkan tanganku kepadamu. Untuk menjangkau tanganmu yang sudah terulur itu kepadaku. Bapa, berikan aku itu. Inilah pelajaran yang indah dari Raja Daud. Dia tidak terus menerus bertanya, berapa lama, sampai kapan. Tetapi akhirnya dia beralih daripada bertanya berapa lama. Ya. Kata bertanya berapa lama ini sering kita hadapi. Saya sendiri juga bergumul dengan berapa lama. Berapa lama saya harus begini. Berapa lama saya harus melakukan ini. Berapa lama supaya saya baru bisa sampai ke level ini. Berapa lama sampai ini berhasil. Berapa lama dan berapa lama. Banyak sekali pergumulan di dalam diri. Dan Bapak Ibu, itu pergumulan tidak pernah berhenti. Ketika bertanya berapa lama lagi, maka yang satu selesai, muncul lagi yang lain. Ketika sudah naik kepada level yang kedua, ingin lagi bertanya lagi berapa lama lagi saya di level 2 ini. Naik lagi kelas lantai 3, berapa lama lagi saya di kelas 3 ini. Naik lagi kelas 4, naik lagi kelas 5, terus bertanya berapa lama lagi, naik lagi sampai kepada mahasiswa pun. Kalau kita kuliah, kita bertanya lagi berapa lama lagi saya harus mahasiswa, setelah itu setelah bekerja bertanya lagi berapa lama lagi saya harus bekerja seperti ini, berapa lama lagi gaji saya seperti ini, berapa lama lagi saya akan hidup seperti ini, berapa lama lagi, nggak ada habisnya. Oleh karena itu kita bersyukur di dalam 6 ayat tidak semuanya digunakan oleh Raja Daud untuk bertanya berapa lama lagi. 2 ayat digunakan untuk bertanya berapa lama lagi, ayat 2 dan ayat 3. Tetapi ayat 4 sudah sampai kepada permohonan yang begitu agung dan mulia. Pertanyaannya adalah, buatlah mataku bercahaya, agar aku bisa melihat, memandang bagaimana Tuhan. Memang Engkau bukan bersembunyi, bukan bahwa Engkau bukan melupakanku. Engkau ada di sana, di saat aku susah sekalipun Engkau ada di sana. Engkau Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikanku, bukan yang melupakan. Akulah yang melupakan Tuhan. Itulah sebenarnya yang sedang terjadi di sini. Bapak Ibu kasih Tuhan, Raja Daud beralih. Kalau kita bertanya terus tentang waktu, itu tidak pernah akan habisnya. Sampai kita mati, baru kita akan berhenti bertanya berapa lama. Bahkan nanti sudah di surga, sudah kekalahan, kita berhenti berbicara tentang waktu. Kalau sana tidak lagi pada waktu, di sana yang adalah kekekalan itu. Bapak Ibu kasih Tuhan,
Perasaan Raja Daud ini sebenarnya juga perasaan yang melunggah, perasaan yang ada, perasaan yang manusiawi yang ada di sekitar kita. Karena perasaan yang sama juga pernah dirasakan oleh Nabi Yesaya. Dalam Yesaya 49 ayat 14-15 katakan, Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Ya, kata yang sama bukan dikatakan di sana. Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhan telah melupakan aku. Akan tetapi, sungguh sangat baik ketika Nabi Yesaya tidak berhenti di perasaan, ditinggal dan dilupakan oleh Tuhan. Melainkan Nabi Yesaya melanjutkannya dengan penjelasan dari Tuhan sendiri, yaitu dengan menggunakan sebuah gambaran di dunia ini, yaitu di ayat selanjutnya. Mari kita lihat. Di ayat 15, firman Tuhan berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia, itu siapa? Artinya perempuan di dunia ini, bisa melupakannya. Melupakan siapa? Melupakan anak. Aku adalah Tuhan, tidak akan pernah melupakan engkau. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, ini sebuah pernyataan yang sungguh jelas. Bahwa Tuhan sebenarnya tidak pernah melupakan siapapun. Raja Daud dengan Nabi Yesaya menyatakan hal yang sama, bahwa Allah akan meninggalkan, melupakan. Tetapi Tuhan menjelaskan bahwa Tuhan tidak pernah melupakan umat-umatnya, anak-anaknya. Sekalipun di dunia ini digambarkan seorang ibu dianggap tidak pernah mau melupakan anaknya. Tetapi kadangkala kejahatan dunia ini, dosa itu membuat seorang ibu pun yang begitu mengasihi anaknya bisa melupakan anaknya. Tetapi Tuhan mengatakan, aku sekali-kali tidak akan pernah melupakan engkau. Melupakan kita, melupakan Bapak Ibu dan saya. Kita semua anak-anak yang sudah tembusnya dengan dalam. Tidak akan pernah. Bapak Ibu kasih Tuhan, inilah yang sebenarnya. Inilah kebenaran yang tidak bisa dipungkiri. Inilah sebenarnya yang harusnya dimiliki Raja Daud kita. Inilah juga yang disiarkan kepada kita sekarang. Bahwa apa? Allah tidak pernah melupakan kita. Hanya perasaan kita, hanya bias pemikiran kita, bias emosi kita, hanya bias di dalam diri kita. Relativitas waktulah yang mempengaruhi kita. Perasaan pikiran kita lah yang relatif ini, yang melihat waktu tidak secara tepat. Sehingga kita merasa seakan waktu itu berhenti atau terlalu cepat. Sehingga kita merasa juga Tuhan berubah-ubah seperti itu. Ya Bapak Ibu, itu tidak terjadi sebenarnya. Pergumulan kita lah, kekhawatiran kita lah, kegelapan itulah yang menutup kita. Membuat seakan matahari tidak ada, padahal matahari muncul. Oleh karena tertutup awan, kita berkata matahari tidak muncul. Bukan tidak muncul, hanya mata kita tidak melihat. Tidak kelihatan bukan berarti bersembunyi. Allah tidak kelihatan bukan berarti sengaja atau tega bersembunyi. Seakan tidak peduli dengan kita. Seakan menjauhkan diri daripada kita. Dia hanya melihat dari kejauhan. Dia hadir di dalam hidup kita. Bahkan, apa kita sadar bahwa jangan sampai ketika kita mengalami percobaan, mengalami pergumulan, sebenarnya kita sedang digendong oleh Tuhan. Sedang dibawa oleh Tuhan. Seperti lagu daripada di Indonesia, tak gendong kemana-mana. Ya. Jangan sampai kita seperti itu. Seorang ibu yang menggendong anaknya kemana-mana. Ketika dia pergi kemanapun, menghadapi sebuah permasalahan, dia menggendong anaknya. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, terlalu mudah kita manusia mengatakan Allah melupakan kita. Terlalu mudah. Seperti seorang anak yang mungkin masih anak kecil. Tetapi kalau sudah dewasa, seharusnya tidak lagi demikian. Pergumulan ini bisa membuat kita, usia kita seakan juga relatif. Kadangkala badan kita sudah besar, tetapi pikiran kita masih seperti anak kecil. Masih merasa bahwa ibunya seakan meninggalkan dia, nangis-nangis. Padahal ibunya ada di balik pintu, sedang memasak nasi, sedang menyediakan makanan bagi dia. Tetapi karena tidak kita lihat, kita berkata bahwa kita sedang ditinggalkan oleh ibu kita. Para ibu kita bekerja untuk kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, bahwa Allah tidak akan melupakan kita. Sekalipun dunia ini, sekalipun ibu di dunia ini bisa meninggalkan anaknya. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah. Oleh karena itulah Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita melihat kembali kepada Mazmur ini. Mazmur 1, 2, 3, 4 ayat 5
itu adalah Mazmur yang tidak ditulis dalam satu hari, Bapak Ibu. Mazmur ditulis berdasarkan waktu-waktu daripada Mazmur. Jadi kenapa kita bisa berkata demikian? Memang tidak ada secara langsung dikatakan tulis ini bulan berapa bulan, tetapi kita bisa melihat karena pergumulan dari pergumulan itu digambarkan dengan kata-kata yang ada di sana. Dan terakhir kita bisa melihat di ayat 6 dikatakan di sana, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Kapan ini dikatakan oleh Raja Daud? Apakah ini pada hari yang bersamaan? Padahal dia berkata tadi di ayat yang keempat bahwa di ayat sebelumnya dia berkata bahwa dia di dalam kekhawatiran sepanjang hari. Ya mungkin. Ini tuliskan dalam Tuhan. Ini adalah kalau kita melihat secara kronologis waktu, maka ini adalah setelah dia mengalami kasih setia Tuhan. Makanya dia berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Ini adalah suatu pembalikan dari keadaan kata tetapi. Dan di sini tunjukkan kasih dari Tuhan dialami oleh dia. Di ayat 6 Bapak Ibu saudara Tuhan dikatakan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Secara khusus kata percaya di dalam ayat 6 ini sebenarnya di dalam bahasa aslinya menggunakan kata Batak. Batak ini sebenarnya bukan sekedar hanya percaya, tetapi mempercayakan. Oleh karena itulah di dalam King James Version dikatakan trusted, atau di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini yaitu mengandalkan, sama dengan mempercayakan. Bapak Ibu kasih Tuhan, percaya itu adalah satu hal yang penting, tetapi lanjutan daripada percaya adalah berani untuk mempercayakan diri. Seseorang yang percaya dengan sungguh-sungguh, dia seharusnya berani juga mempercayakan diri. Sebab percaya tidak harus berhenti sampai di sana saja. Tapi ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, maka kita berani mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, disinilah seringkali permasalahan terjadi, bahwa orang hanya sampai kepada beriman atau percaya saja, tetapi di dalam hidupnya dia belum sampai kepada tahap bahwa dia berani mempercayakan dirinya, trust kepada Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, di dalam hidup ini hal mempercayakan diri kepada Tuhan adalah sangat-sangat begitu penting. Sebab siapakah diri kita? Kita memang adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah lebih dalam lagi. Semakin kita harus semakin dewasa, seharusnya pertanyaannya lebih dalam lagi, bahwa dan setelah percaya, maka kita dituntut lebih dewasa lagi, lebih dalam lagi mengikut Tuhan, yaitu kita berani mempercayakan diri kepada Tuhan. Inilah yang dikatakan oleh Raja Daud. Ketika dia sudah mengalami pergumulan begitu berat, sampai ada ketika di masa dia merasa Tuhan begitu melupakannya dan seakan sengaja bersembunyi daripada dia. Oleh karena apa? Oleh karena musuh-musuhnya yang sudah seakan akan menginjak-injak dia, akan menguasai dia. Kekhawatirannya sepanjang hari terus berlanjut, sehingga tekanan itu membuat dia menjadi orang yang seakan kehilangan iman percaya. Kehilangan iman percaya itulah awal daripada ketidakberanian hati mempercayakan diri kepada Tuhan. Tetapi kita bersyukur akhir daripada perenungan di dalam Mazmur 13 ini diakhiri dengan pernyataan bahwa Daud berani mempercayakan dirinya kepada kasih setia Tuhan, kesetiaan Tuhan. Seperti yang dikatakan Yesaya, seorang ibu di dunia ini saja akan begitu sulit untuk meninggalkan anaknya. Dan sekalipun terjadi seorang ibu di dunia ini bisa melupakan anaknya, Tuhan sekali-kali tidak akan pernah melupakan kita. Kita anak-anak yang dikasihi, bukan hanya sekedar kata-kata saja, tapi datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, supaya kita tidak menjadi orang yang binasa, melainkan anak-anak yang bisa makan semeja dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu kasih Tuhan, setelah kita menggali begitu banyak kebenaran firman Tuhan, maka mari kita melihat pesan-pesan Tuhan, merangkumkan kembali pesan-pesan Tuhan itu, dan dari situ kita belajar untuk melihat apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Peka atau pesan dan apa yang bisa kita lakukan dalam hidup ini adalah, pertama, ada kalanya memang di dalam pergumulan ini
ada pergumulan yang berat dan berlangsung begitu lama, dan terasa hari demi hari tidak ada jalan keluar, bisa saja membuat kita merasa bahwa Tuhan itu seakan melupakan kita. Dan bahkan di dalam pikiran kita bisa muncul pemikiran yang lebih lagi, bahwa seakan Tuhan sengaja bersembunyi dari kita, bukan hanya melupakan, tetapi sengaja bersembunyi. Di dalam keadaan seperti itu, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Pikiran kita lah yang sedang ditutupi oleh kabut permasalahan itu. Oleh karena itu, yang kedua adalah mari kita sadari bahwa kita bisa saja terpengaruh dengan relativitas waktu, bahwa membuat pemikiran kita menjadi bias antara realita dan pemikiran perasaan kita yang seringkali terpengaruh oleh keadaan di sekitar kita, pergumulan, apalagi kekhawatiran yang sudah menguasai kita, maka kita bisa saja terpengaruh. Bisa iman kita yang tadinya percaya bahwa Tuhan itu setia kepada kita, bisa saja kita merasakan bahwa Tuhan tidak setia. Sebenarnya kita lah yang tidak melihat bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Poin yang ketiga adalah mari kita tetap berdoa, dan di dalam berdoa itu kita jujur akan perasaan kita. Jangan kita menyimpan, jangan kita tutup-tutupi dengan pemikiran-pemikiran orang lain, bahwa orang lain berkata bahwa Tuhan setia, bahwa seakan salah kalau kita mengatakan bahwa Tuhan tidak setia. Tidak. Kalau memang itu kita rasakan, mari kita katakan kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan mengajar-ajar kita dengan lemah lembutnya, dengan kemurahan hatinya, dan mendidik kita. Ya, karena itu yang keempat, tetaplah kita sabar menantikan bahwa Tuhan tidak pernah terlambat, bahwa Tuhan tidak pernah memberikan jawaban yang salah. Dia pasti tepat, dia pasti benar, dan dia pasti akan memberikan jawaban yang terbaik bagi kita. Dan poin peka yang kelima yang bisa kita ambil dari ini adalah ketika ada perasaan bahwa Tuhan terasa melupakan dan sembunyi dari antara kita, maka kita harus memohon supaya Tuhan mencelikkan mata rohani kita, bahkan juga mungkin mata jasmani kita, supaya jangan terlalu terpengaruh oleh keadaan, bagaimana bias, bagaimana relativitas waktu di tengah-tengah pergumulan hidup kita itu lebih mempengaruhi kita. Tetapi Tuhan bukakan mata hati kita supaya kita bisa melihat bahwa Tuhan sebenarnya ada menunggu kita, selalu menanti, selalu bersama dengan kita. Bahkan Tuhan bukan sedang berdiam diri, tetapi Allah selalu sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mungkin di antara kita ada yang saat ini atau yang waktu-waktu yang lalu ditinggalkan oleh orang yang mengasihi kita, atau kita dihianati oleh orang yang kita percaya. Namun hari ini ingatlah, firman Tuhan mengingatkan kita, memberikan kita penguatan kembali, memberikan kita wajahan, menjelaskan kepada kita dengan begitu gamblang bahwa Tuhan tetap setia. Sekalipun orang-orang yang mengasihi, orang-orang yang katanya layak kita percaya, mereka pergi, mereka mengkhianati kita, tetapi Tuhan tidak pernah mengkhianati kita, tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama kita, selalu mengasihi kita, selalu peduli kepada kita, selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan peka yang terakhir, peka yang ketujuh adalah mungkin ada di antara kita yang sudah mulai ragu menjalani hidup ini karena khawatir ketika akan mempercayai atau mempercayakan sesuatu, mempercayakan hati kita, mempercayakan masa depan kita kepada dunia ini, kepada orang-orang yang ada di dunia ini. Kita tidak berani lagi. Tetapi firman Tuhan hari ini berkata, kita harus berani mempercayakan diri kita kepada Tuhan, kepada Tuhan. Sebab dia bukanlah manusia sehingga dia ingkar janji. Dia adalah Tuhan yang setia dengan setiap kata-kata, setiap janjinya, setiap firman yang dikeluarkannya. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, bukan kita bersyukur dalam hidup ini ada Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah terjanji, Tuhan yang selalu bersama kita, Tuhan yang selalu mengasihi kita, peduli pada kita, dan bukan hanya peduli, tetapi Allah yang terus merencanakan dan bekerja untuk kebaikan bagi kita. Kiranya hal ini memberikan kita penguatan, memberikan kita sukacita, memberikan kita damai sejahtera, menjadikan kita orang-orang yang berbahagia di muka bumi ini, merasakan indahnya surga walaupun kita masih di muka bumi ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.